Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pon, channelnya orang kutub Pontianak. Gimana nih kabar sahabat semua di luar sana? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga Allah permudahkan untuk disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya ini sangat luar biasa menurut saya guys ya. Ini adalah cerita ataupun pengakuan langsung guys dari orang Indonesia ya yang mungkin lama di Malaysia seperti itu. Jadi sampai-sampai tajuknya seperti ini guys. Inilah yang paling saya rindukan dari Malaysia setelah tinggal di Indonesia. Wah, jadi pun saya pun penasaran seperti apa sebenarnya penilaian kakak ini ataupun orang Indonesia ini terhadap Malaysia. Menilainya seperti apa sehingga mengatakan rindukan, paling saya rindukan dari Malaysia. Wah, artinya kan kalau kita rindu ya pasti suatu negara itu pasti berkesan, sangat berkesan buat kita ya kan, sehingga rindu terhadap Malaysia ataupun ingin kembali mungkin ya di Malaysia seperti itu. Wah. Oke guys, saya juga penasaran mau melihat seperti apa pengakuan langsung dari kakak Indonesia ini guys ya. Buat teman-teman semuanya, sebelum ya kita melihat videonya, alangkah baiknya kalau korang semua baru tengok video ini ataupun channel ini, bolehlah untuk kiranya support channel ini, subscribe, like, dan komentar, dan hidupkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Tidak berbuang masa, jom kita langsung melihat videonya. Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 bulan saya sudah di Indonesia pemirsa. 10 tahun saya pernah tinggal di 10 tahun saya pernah tinggal di Malaysia, dan 10 bulan saya sudah meninggalkan Malaysia. Apa sih Kak Sri yang paling Kak Sri rindukan? Apa? Tentang Malaysia. Ya kan? Apa sih yang paling saya rindukan sampai sekarang itu saya masih sangat merindukannya, dan di sini tuh nggak dapat. Wah. Ini dari di segi Indonesia tidak dapat guys. Kegiatan yang selalu saya buat, hal yang paling saya rindukan di Malaysia adalah jalannya. Jalannya Kak Sri, iya jalannya. Ya, bukannya saya mengatakan yang di sini nggak bagus, enggak. Cuman saya rindu banget jalan-jalan di Malaysia itu. Walaupun area-area perkampungan jalannya itu udah besar, udah luas, udah tar hitam, nggak ada. Jarang sekali kita jumpa jalan-jalan yang berlubang-lubang. Dan itu tuh saya sangat rindu sekali. Kenapa? Untuk kita pergi makan sejauh 15 km pun kita nggak akan malas keluar. Kenapa? Karena bisa ditempuh dengan waktu yang cepat. Gitu. Karena jalannya dan bagus itu ya. Di sini susah kali untuk didapatkan. Di sini saya mau pergi ke Kota Madia aja jalannya berlubang-lubang dan bisa memakan waktu 1 jam lebih. Wah, jadi 1 jam lebih. Hal itu tuh susah banget didapat di sini, apalagi kalau di area kampung. Jalannya. Terus orang Malaysianya. Ini bukan saya rindu orang Malaysia individu, kawan-kawan, sahabat, enggak. Orang-orang Malaysia lah. Saya tuh pernah belanja ke salah satu mall yang ada di Binjai. Jadi saya itu antri di nomor Binjai ya. 2. Binjai. Di nomor 1 tuh orang tengah membayar lah ya kan. Tiba-tiba datang gitu satu emak-emak lah membawa 2 aqua botol gitu kan. Air mineral botol lah, bukan aqua. Terus dia itu nggak permisi dulu tahu. Dia macam ini pergi, dia bilang, "Aku dulu ya, aku cuma 2 botol," katanya gitu. Iya kan, kita izin atau nggak izin, ya kamu harus minta izin dulu baru nyelip ya kan. Jadi betul. Saya suka banget itu budaya orang Malaysia itu yang mengantri. Wah. Karena yang saya rasakan setiap kali saya pergi ke pasar raya itu, kami itu antrinya teratur. Apalagi kalau menjelang hari raya, ya kan, menjelang bulan puasa tuh pasti semua orang belanja. Tapi semuanya ngantri tanpa memotong. Kalaupun mau memotong, mereka akan bilang, "Sorry, boleh. Ayo dulu," gitu kan. Kalau kita cakap boleh. Kalau kita diam tak cakap apapun, dia orang takkan mendahului. Wow, keren yes. Ini yang membuat salut saya guys ya, salut, respect sangat luar biasa.
Wah, seperti itu ternyata budaya orang-orang Malaysia. Budaya antrinya ini sangat bagus sekali guys ya. Wah, karena budaya ngantri ini guys, karena ini adalah apa ya, suatu bisa dikatakan karakter ya kan, kebiasaan ya, kebiasaan yang sangat bagus, sangat baik, itu adalah harus dilestarikan, harus kita biasakan gitu, seperti itu ya. Dan saya salutnya dengan orang-orang Malaysia ini guys, apa yang disebutkan dari kakak ini ya, bahwa budaya ngantri di Malaysia itu sangat seperti itu ya, sangat keren ya. Wah, ini sebenarnya patut ditiru orang-orang Indonesia guys, karena ya tau lah guys ya, kalau orang Indonesia ini banyak, saking ramainya itu, ada saja guys kalau hal-hal ngantri, hal-hal misalnya ketaatan dalam rambu-rambu lalu lintas, lampu merah segala macam. Wah, payah mau taat guys. Ini yang sebenarnya menjadi contoh Malaysia ini guys. Wah, keren ya. Apakah dalam hal ngantri ini, dalam hal semua hal, misalnya ngantri di rumah sakit, misalnya hospital, ataupun ngantri-ngantri tempat lain, apakah seperti itu di Malaysia guys ya, setaat itu gitu kan. Wow, kita lanjut ya. Dan itu tuh saya rindukan sekali, karena di sini tuh kerap kali saya membeli apa-apa kan. Saya itu bayar, nunggu bagi. Aku dulu ya, aku sebentar, cuman sekejap, cuman ini aku dulu gitu. Tidak sabar Budaya ya. antri di sini tuh agak susah. Waduh, Terus sama guys, di tempat saya juga gitu. yang saya rindukan malah kena tilang. Ya. Kami tuh kerap sekali di Malaysia itu kena tilang, pemirsa. Kenapa? Wah. Karena parkir lupa letak kupon, parkir nggak di tempat parkir, dan selalu itu kena tilang. Dan Taat itu bodohnya ya, setaat saya, itu malah ya. saya rindu pula kena tilangnya. Kenapa saya justru rindu itu? Karena di sana itu tempat parkirnya itu nggak seamburadul di sini. Oh, Sebenarnya jalan di rapi, Kota berarti. Binjai itu besar banget tahu, tapi Ya, cuma ya. bisa dipakai oleh satu kereta. Tapi kalau Oke. ikutkan dia tuh jalannya besar sekali. Tapi karena Kenapa? setiap pinggiran jalan semua boleh parkir dan berjualan, akhirnya jalanan itu jadi sempit gitu. Parkir motor, parkir kereta, tak ada bejanya, mana-mana pun boleh parkir gitu. Apakah di Malaysia lebih lebih taat guys? Artinya lebih, kok ini kan seperti apa yang diceritakan dari kakak ini, bahwa di tempatnya jalannya luas ya, tapi karena adanya orang parkir sembarangan kiri kanan jalan, terus orang jualan juga kiri kanan jalan, sehingga membuatkan jalan itu jadi kecil guys ya. Apakah Malaysia setaat itu guys? Sampai-sampai parkir saja pemerintah Malaysia ini ataupun kerajaan Malaysia ini memikirkan guys. Wah, patut ditiru guys. Kita lanjut. Jadi saya rindu coba kalau dibuat tempat parkir, area khusus untuk tempat parkir. Kalau nggak ditilang gitu. Tapi Betul, gimana betul juga itu. mau ini ya kan orang di sini. Orang aja jarang berlesen, orang aja jarang kali ada SIM-nya gitu. Jadi Aduh. kok misalkan dia kena tilang, dia nggak bayar-bayar juga dia nggak masalah, karena dia nggak ngambil SIM. Karena kan konsekuensinya kalau kita ada tilang, ada saman, kita nggak bayar-bayar, nanti kita memperpanjang SIM, memperpanjang lesen jadi masalah gitu. Makanya di sini tuh agak susah sih dibuat kayak parkir di area-area yang udah ditentukan itu. Tapi saya rindu banget lah. Yang paling saya rindu itu jalannya. Mungkin karena di area tempat saya ini tuh jalannya rusak sekali. Selalu saya tuh bilang sama kami pernah tahu tak menempuh jarak 12 km hanya demi burger. Burger kalian tahu. Tapi kalau di sini kan kita mau makan keluar aja tuh mikir 10.000 kali gitu. Pernah pagi-pagi hari Minggu suami saya, jom makan luar jom. Saya cakap makan di mana? Makanlah luar mana-mana gitu. Variasi makanan di area kampung kami itu biasa aja gitu, itu aja gitu. Yang ada tuh kalau pagi lontong, nasi uduk, bakwan, tahu isi, pisang goreng, tempe. Kalau pagi gitu. Jadi mau keluar kemana? Kalau agak jauh tuh mungkin ada variasi sarapan, tapi jauh dan jalannya itu rusak. Jadi kalau misalnya kita pergi untuk bersarapan, mungkin sampai di tempat nanti itu udah kategori makan siang gitu. Makan siang. Rindu sekali lah saya. Kadang-kadang saya rindu kehidupan di Malaysia dulu yang kayaknya hidup kita ini teratur, ya kan, terarah gitu. Kalau kita kemana-mana gitu boleh kita pastikan pukul berapa sampainya gitu pemirsa. Sebenarnya kalau di kampung saya juga dulu nggak kampung besar-besar amat, ada juga trafiknya, tapi memang istilahnya tuh orangnya memang tertib gitu, orangnya memang tertib.
disiplin gitu. Itu. Disiplin. Dan di sini tuh ya. agak susah sih. Padahal di sini tuh banyak banget pengangguran, jadi sampai motong-motong barisan orang, sampai nggak bisa tertib, sampai di traffic pun udah tahu lampu merah on, mau cepat-cepat mau pergi mana ya kan? Itu masalah guys. Makanya saya itu rindu banget lah. Malahan yang saya rindukan itu kena tilang karena apa? Parkir di sembarang tempat ini buat pening kepala otak, tahu tak? Iya, pening kepala. Aduh, ini berbicara tentang sama pengalaman dengan kakak ini ya, bahwa rambu-rambu lalu lintas ataupun menyalip-nyalip ya di lampu merah. Ini saya alami guys ya, karena saya pun bekerja tiap pagi itu ya, ya tahu guys berapa kali melewati lampu merah ya ataupun persimpangan. Ya, begitu guys. Kita kadang ya udah apa namanya, nunggu nih pas lampu hijau kan, nunggu pas lampu merah, pas lampu merah nunggu nih, pas lampu hijau kita jalan, tiba-tiba dari simpang kiri atau simpang kanan orangnya nyerobot saja guys ya. Waduh, itu pasti kesal guys. Udah kita lama nunggu lampu hijau kan, lampu merah tadi, pas lampu hijau kita jalan, tiba-tiba orang yang harusnya berhenti tapi jalan mau kemana juga ya kan, tidak sabaran guys. Tapi yang saya salut dengan apa yang dikatakan kakak ini, bahwa budaya ngantri ya, salah satunya adalah ngantri ini kan peraturan kan, peraturan di Malaysia seperti itu. Dan juga sama, saya juga pernah pergi ke Kuching kemarin ya, ada 1 tahun yang lalu kalau tidak salah guys. Itu saya melihat sendiri guys, padahal di simpang-simpang jalan lampu merah itu sepi guys, sepi, tidak ramai orang ya. Tapi pas lampu merah orang ini berhenti guys, padahal ya 1-2 kendaraan saja, tapi kok bisa berhenti, apa sih alasannya kan? Padahal kalau bisa saja kita lewat guys ya, walaupun lampu merah kita jalan saja karena sepi kan. Kecuali kalau Indonesia mungkin oke lah ramai, ini ramai saja orang menyerobot lampu merah, apalagi sepi ya kan, begitu. Tapi di Malaysia saya dengan mata kepala saya sendiri saya melihat guys, di Kuching ya, kemarin saya setahun yang lalu saya pergi liburan ke Kuching, setahun itu 2 tahun ya. Itu saya sendiri melihat dengan mata kepala saya guys, bahwa lampu merah itu walaupun sepi padahal orang taat lampu-lampu lalu lintas. Itu yang saya salutkan di Malaysia guys ya. Mungkin ini karakter ataupun kebiasaan orang-orang Malaysia seperti itu ya. Ini yang patut ditiru Indonesia guys. Kita lanjut ya. Otak. Apalagi yang kakaknya rindukan Tapi ya. tak apalah, bukan saya katakan di sini tak elok, cuman saya rindukan benda seperti itu. Oke, Kapan bisa betul. terlaksana di sini kan teratur, Iya. dia kan bagus ya pemirsa. Bagus, Betul tak? betul. Saya harap dan berharap sekali suatu saat nanti kampung saya di sini sama seperti kampung saya di Malaysia lah. Penduduknya yang teratur, disiplin ya kan. Terus Padahal jalannya kampung, guys. cantik, Padahal kampung, ya. tempat parkir tuh nggak sembrono, dan yang paling penting itu Ah, pergi ke pesta nggak harus bayar uang parkir. Itulah Ini dia yang masalahnya. saya rindukan. Betul guys, ini masalahnya guys. Sedikit-sedikit parkir ya. Kalau kita ketinggalan ke toko parkir, kita isi pulsa, parkir lagi. Kemana lagi, parkir lagi. Ya, tapi kalau di Malaysia kayaknya mungkin teman-teman semuanya boleh menambahkan di kolom komentar guys ya, tentang budaya parkir. Boleh langsung di komentar guys. Kita lanjut. Selama 10 tahun di Malaysia, kita tuh dulu di sana tuh selalu travel karena jalanan tuh nggak membuat kita bosan, nggak membuat kita ngantuk. Anak saya aja itu si Lasmi si Mage suka kali keluar, tapi setelah di sini beberapa kali kita bawa ke Binjai, jalanan rusak lambat kan. Ayo nak, aku pergi kita yuk, aku tinggal rumah, pening mau muntah katanya gitu, karena jalanannya itu rusak. Tapi nggak juga kita salahkan melulu pemerintah. Kenapa? Karena setahu saya jalanan di kampung kami itu juga baru dibuat, udah pada pecahan, karena ya kalian tahu sendiri lori-lori angkat batu, angkat pasir, angkat kayu, ya kan semua lewat. Truk-truk bermuatan berat itu kan boleh membuat jalanan rusak. Begitu kalau hujan kuat, jalan tuh udah kayak sungai kering, karena longkang di kanan kiri jalan itu tuh nggak ada longkangnya, jadi air mengalir aja. Itu juga kan buat jalan semakin cepat rusak ya. Iya betul. Jadi memang susah lah pemirsa, namanya Indonesia ini negara luas, nggak terkontrol semua. Bukan gara-gara itu sih saya rasa, karena terlalu banyak yang dipangkas biayanya, betul tak? So, ini masalah. Cerita Kak Sri saya rasa sampai sini saja lah. Oke. Ringan-ringan cerita kita hari ini. Kalau kalian pernah ke Indonesia, apa yang kalian rindukan di Indonesia?
Tulis di kolom komentar. Komentar. Itu cerita dari orang Indonesia yang 10 tahun guys di Malaysia. Wah, kayaknya guys ini mungkin suaminya mungkin orang Malaysia seperti itu mungkin ya. Dan itulah hal-hal yang dia rindukan ya dari Malaysia, yang dia tidak jumpai di Indonesia di tempatnya seperti itu ya. Wah. Salah satunya adalah budaya ngantri. Wah, jalannya luas, parkirannya teratur. Itu yang yang menurut saya patut dicontoh juga guys ya buat pemerintahan Indonesia seperti itu ya. Kadang tuh walaupun jalannya sudah luas guys, tetapi karena kiri kanannya orang berjualan, parkirnya juga kadang sembarang, itu yang membuat jalan itu kecil, padahal jalan itu besar, ya kan? Wah, ini juga menambah informasi juga nih buat kita semua ya, bahwa di Malaysia itu ternyata budaya ngantrinya itu sangat bagus guys ya. Inilah yang menjadikan Malaysia mungkin orang-orangnya itu disiplin. Ini yang penting guys ya, karena untuk membiasakan hal-hal yang baru yang baik itu memang susah guys, perlu perjuangan, perlu pembiasaan yang sering lah seperti itu, sehingga bisa mendarah daging ataupun menjadikan di dada kita gitu ya, sehingga setiap kita mau melakukan kesalahan ataupun melanggar peraturan tentu kita merasa oh ini salah loh. Nah itu yang membuat saya respect dengan rakyat Malaysia seperti itu ya. Mungkin kurang semua, mungkin ada pengalaman juga tentang hal-hal yang saya ceritakan tadi ataupun kita reaksi tadi, boleh bantu di komentar guys. Itu dulu lah video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.